Koruptor mau nyerang kejaksaan? Duh, kita jangan sampai terkecoh nih. Di tengah banyaknya kasus korupsi yang ditangani Kejagung, ada aja yang coba nyerang pakai isu-isu negatif. Termasuk, ya ampun, koper isinya bukan baju, tapi tumpukan uang 372 miliar. Gila. Kejagung lagi-lagi berhasil menyita uang hasil korupsi. Dan masih diberi kesempatan untuk melihat ya, mana tahu mungkin ini penglihatan kita yang terakhir terhadap uang-uang ini. Ya. Iya, karena setelah ini uang ini akan dihitung dan akan dimasukkan ke bank. Ya. Udah duduk sini, Pak Bur, pimpin ya kejaksaan, perbaiki. Habis itu sudah ya pulang, besok kita lantik. Apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong, jangan lakukan itu. Saya akan buat aturannya. Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit. Dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Menjelang pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kita disuguhkan pertarungan-pertarungan yang kadang ini kok ribut mulu ya tiap hari ya. Kok nggak ada habis-habisnya, kok nggak ada satu hari aja kita sebagai bangsa tuh bersatu. Kepikiran gak sih? Tiap hari tuh ribut mulu. Orang pemilu udah selesai, ributnya masih sampai sekarang. Bahkan ini ribut mau pelantikan, bentar lagi tuh pelantikan, ribut terus, gak ada habisnya. Kayak kalah itu emang sakit, tapi gak gitu juga ya sebagai orang kalah ya. Padahal kita tuh punya PR-PR yang lebih besar, lebih panjang, lebih berat lagi ke depan begitu. Salah satu PR bangsa ini adalah soal korupsi. Itu yang ngebuat kita itu pembangunan nggak maksimal. Kemudian alokasi APBN nggak maksimal juga karena ada banyak tikus yang menggerogoti, bikin bolong dan mencoba untuk memperkaya diri sendiri. Itu dia yang sampai ultimate-nya, klimaksnya itu sampai ada isu koruptor tuh mau nyerang jaksa. Kok bisa? Koruptor mau nyerang kejaksaan? Duh, kita jangan sampai terkecoh nih. Di tengah banyaknya kasus korupsi yang ditangani Kejagung, ada aja yang coba nyerang pakai isu-isu negatif. Termasuk Kejaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Padahal di bawah kepemimpinan Pak Burhanuddin sekarang, banyak banget kasus besar yang diungkap. Penyitaan dan pengembalian uang hasil korupsi juga gila-gilaan. Kemarin aja uang 450 miliar rupiah kasus Duta Palma berhasil disita. Kalau kata Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, jaksa tak usah gentar ganyang koruptor. Tahun politik memang banyak berita intrik dan hoax, tapi masyarakat sudah cerdas soal mana yang hoax dan yang bukan. Kejaksaan juga sudah on the track berantas korupsi. Nah kan, hati-hati ya guys, agenda koruptor ada-ada aja, tapi kita pantang mundur lawan korupsi. Oke, pantang mundur dong, masa sama koruptor malah jadi ciut ya kan? Kadang-kadang bukan cuman soal ciut atau takut, sama koruptor kita jadi lembek, bisa disogok dan seterusnya kan, kejadian ya kan. Nah itu jangan sampai lah. Untuknya kita tuh apa istilahnya, perbaikan-perbaikan mengarah ke sana tuh selalu dilakukan. Karena koruptor itu maling dan malak uang rakyat itu nggak sedikit guys. Ya ampun, koper isinya bukan baju, tapi tumpukan uang 372 miliar. Gila. Kejagung lagi-lagi berhasil menyita uang hasil korupsi dan pencucian uang Duta Palma Group. Kali ini jumlahnya 372 miliar rupiah. Wow. Gokil. Jadi Kejagung menggeledah anak perusahaan PT Aset Pasifik. Nah ditemukanlah koper-koper itu. Adanya di dalam brankas di lantai basement. Parah sih. Emang Kejagung kalau udah gerak mau ditaruh dimanapun pasti ketahuan ya. PT Aset Pasifik ini salah satu korporasi yang jadi tersangka TPU ya guys. Makanya asetnya dikejar terus. Kemarin 450 miliar. Sekarang 372 miliar. Wow. Jadi dalam 3 hari 822 miliar rupiah. Wow, yuklah gas terus. Kita miskinkan para koruptor. Waduh ya kan. Apa saya bilang, koruptor tuh nilep uang rakyat tuh gak main-main. Dan kita perlu kebersatuan lah dalam negeri, jangan ribut mulu. Kita tuh punya PR soal ini, soal korupsi itu mesti
disikat lah sampai bawah. Ini terbaru nih, ada satu kasus yang sebenarnya udah lama tapi kemudian pengusutannya masih jalan. Masa kemarin aja saya baca di media itu ada kasusnya Duta Palma gitu ya, sebuah perusahaan kelapa sawit itu udah disita uang 450 miliar. Nah sekarang kesita lagi 372 miliar. Tuh total udah 800 sekian miliar ya kan. Duit itu. Itu dijejer di kejaksaan pas lagi press conference. Duitnya itu ada, real. Dan itu infonya disembunyiin di sebuah brankas di basement. Ya. Ini tuh PR kita. Kita cenderung suka ngelihat politik yang bertengkar terus, nggak akur, ya kan? Kapan kita mau maju? Kita mesti beresin yang ini nih, korupsi, ya kan? Uangnya tuh banyak, 800 miliar. Apalagi pas bukan penangkapan sih, penyitaan lebih tepatnya. Kemudian ada press conference itu uangnya dijejer. Jadi pengen ya, ngambil lah segepok gitu. Dan masih diberi kesempatan untuk melihat ya, mana tahu mungkin ini penglihatan kita yang terakhir terhadap uang-uang ini. Ya. Iya, ya, karena setelah ini uang ini akan dihitung dan akan dimasukkan ke bank, ya. Jadi sebagai bagian penitipan dari penyidik. Tahu salah. Oh, pegang aja, pegang. Ayo. Takutnya kita mimpi. Mimpi punya uang sebanyak ini, berkoper-koper guys. Hati-hati, jangan salah kamar. Ya. Ayo, ini yang di sini. Nyelip 1 lembar nggak apa-apa Pak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Buih. Dikorupsi. Kita hanya pegang juga. Bersih ya. Bersih ya. Nggak nyelip 1 ya. Ini sampai kejaksaan bercanda nih. Ini coba difoto baik-baik ya kan. Ini karena uang terakhir yang bisa kalian lihat atau kita lihat. Karena habis ini bakal disetor ke bank. Pas diminta sama wartawan buat foto, jangan foto. Takutnya kita kebawa mimpi. Bercandanya gitu juga ya. Sama sih Pak, saya pengen nyomot 1 gitu. Tapi gak boleh sih ya. Ini uang korupsi, sayangnya itu. Tuh, berkoper-koper, dijejer. Apa kita gak marah? Ini uang ditilap sama seseorang atau beberapa kelompok orang aja yang punya niatan untuk memperkaya diri. Marah nggak? Marah harusnya kita. Kita malah justru marah ke soal intrik-intrik politik yang memecah belah bangsa. Ribut terus. Gibran nggak dilantik lah, orang udah ikut pemilu masih aja punya ide buat bikin ribet ya kan? Ribet dan ribut. Sebelum menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia nih yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 silam. Sayangnya orang-orang punya niatan jahat untuk korupsi itu terhalang oleh orang yang satu ini nih. Sejak beberapa tahun yang lalu, 2019 kalau tidak salah, itu kita punya Jaksa Agung yang mumpuni ngurusin soal kayak beginian nih. Ada Burhanuddin. Ini adalah Jaksa Agung pilihan Jokowi yang kemudian sampai sekarang berkarir di kejaksaan dan cukup punya rapor baik nih teman-teman. Ia memulai karirnya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi guys pada tahun 1989. Di dalam perjalanan memulai karirnya, ia pun kembali mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Kemudian ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di sejumlah daerah, mulai dari Bangko, Jambi hingga Cilacap. Setelah itu memasuki tahun 2007. Jaksa Agung yang lebih akrab dipanggil Jaksa ST Baharudin ini menjabat sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung. Tidak sampai situ loh, di tahun 2008 sampai 2009, ia lanjut menjabat Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara hingga karirnya semakin melejit guys. Selain di Maluku Utara ternyata ia juga pernah menjabat sebagai Kepala di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah di jabatannya inilah ia lebih fokus dalam menangani kasus korupsi. Bahkan ada juga pernyataan si Jaksa Agung ini, bahwa katanya dikorupsi itu seperti kentut. Ada bau namun tidak ada bentuknya. Wah lucu juga nih pernyataan si Doi. Tapi benar kan, Mimin setuju deh. Ia juga dikenal sebagai jaksa yang bijaksana, apalagi nih semenjak ia menduduki jabatan tersebut, kinerja kejaksaan membuat tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan semakin meningkat. Karena kepemimpinan Doi Kejaksaan Agung dianggap semakin profesional, responsif,
transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum dan penanganan perkara juga semakin berkualitas, adil, serta bermartabat. Sehingga publik benar-benar mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya, terutama pada kasus Sambo CS, guys. Oke. Ini kita punya harapan besar ya. Apalagi ini pilihan Jokowi yang sepertinya pilihan yang benar nih. Ada banyak pilihan Jokowi itu yang oke gitu ya. Kayak misalnya ini nih, Jaksa Agung, kita punya lagi Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Menteri Keuangan. Bukan sih. Iya. Kalau saya bilang bukan, banyak yang protes pasti. Kita tentu saja setuju bagaimana Bu Sri Mulyani itu benar-benar lihai, pandai dan skillful serta sakti mengelola keuangan negara ini. Iya dong. Nah, ini salah satu pilihan jitu Joko Widodo melihat seseorang yang pantas untuk didudukan di posisi penting sebagai Jaksa Agung gitu kan. Jaksa Burhanuddin ini. Saya diteleponnya habis maghrib. Itu kan ya dikit-dikit wirid lah habis maghrib. Kering. Pak Bur ke istana ya. Habis itu berangkat lah. Kemudian dipanggil beliau. Pak Bur dari Bandung apa dari Jakarta? Udah duduk sini. Pak Bur pimpin ya kejaksaan, perbaiki. Habis itu sudah ya pulang, besok kita lantik. Apa pesan yang paling penting? Ya perbaiki. Waktu itu, perbaiki kejaksaan. Mantap, Jokowi. Ketika dia udah tahu nih ini orang berkualitas, tinggal ditelepon. Langsung ditelepon, suruh menghadap saat itu juga ke istana. Cuma dipeseni sekitar 2 kalimat. Pak Burhanuddin, pimpin kejaksaan ya, perbaiki. Silakan pulang, besok kita lantik. Pengakuan dari Pak Burhanuddin sendiri. Jokowi secara personal menelpon dan mengharap beliau untuk menghadap presiden di istana. Dan terbukti sampai sekarang tuh penyelesaian kasus-kasus di kejaksaan tuh beres gitu. Kita bisa berharap banyak lah. Nah yang seperti ini kita harusnya bersatu, kita dukung, kita dorong. Agar supaya tikus-tikus ini seperti penyakit ya, kita harus segera singkirkan kalau mau bangsa ini sehat, bisa bersaing dengan bangsa lain. Dan ada target menjadi Indonesia emas di 2045. Kan begitu. Keren nih. Karena emang insting seorang pemimpin tuh tahu ini orang yang tepat untuk diletakkan di posisi yang tepat. Itu kebijaksanaan loh. Bukan cuma soal saya suka, saya nggak suka. Ini titipan, itu titipan. Nggak kayak gitu. Ditelepon langsung, Pak Burhanuddin, pimpin kejaksaan ya, perbaiki. Silakan pulang besok kita lantik. Sesimpel itu. Apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong, jangan lakukan itu. Saya akan buat aturannya. Lakukan melalui inspektorat dulu, kembalikan inspektorat dulu. Dan mohon nanti teman-teman di inspektorat berikan penilaian yang seobjektif mungkin. Mana ada yang mens reanya, mana yang tidak. Kalau tidak ada mens reanya, tolong jangan sekalipun kalian usilin. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut perbuatan teman-teman saya di daerah, sampaikan ke saya. Apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi. Sanggup kalian? Ini adalah komitmen dan saya akan dukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Tuh. Ini bagi banyak orang, bagi haters akan dinilai sebagai kalimat, kok melindungi pelaku korupsi dan seterusnya yang suka nilep di level desa kok dilindungi, bukan gitu. Yang pertama-tama tadi Pak Burhanuddin tuh menyebut kalau tidak ada mens reanya. Mens rea itu tafsiran bebasnya atau arti bebasnya itu niat jahat gitu. Kadang-kadang pemerintah di level desa itu nggak ngerti apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai SOP. Niatnya bagus, tapi kadang caranya salah. Nah di level ini Pak Burhanuddin tuh ngasih wejangan kepada para jaksa itu coba untuk konsul ke inspektorat dulu. Ini tuh ada unsur niat jahatnya atau tidak. Jadi
cukup bijaksana, nggak tebang langsung tebas begitu, tapi melihat ini ada unsur sengaja berbuat jahat atau tidak. Kadang keterbatasan informasi membuat mereka tuh nggak ngerti bahwa niat baik saja nggak cukup, tapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, kan begitu. Kasihan niat-niat baik dilakukan dengan niatan untuk ABC yang menurut mereka baik, ternyata ada jadi temuan dan mereka jadi kena masalah. Ini tuh kebijaksanaan, tapi seringkali disalahartikan tuh kok dilindungi dan seterusnya. Nggak kayak gitu guys. Ini tuh ketegasan, tapi ketegasan yang bijaksana. Itu dia, menarik. Ini nyambung banget dengan kalimatnya Jokowi. Kalau ada pemerintah daerah yang sedang berbuat baik, punya kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, atau kalau nggak gitu ada pengusaha-pengusaha yang ingin meningkatkan produktivitasnya di level yang paling bawah, membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di masyarakat bawah, jangan direcokin. Cocok kan? Nyambung kan? Nyambung banget yang itu. Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit. Dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, tolong cek langsung copot, pecat itu aja udah. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Oke, jadi emang cocok pilihan Jokowi itu emang sevisi. Nah ini nih kekompakan tuh yang seperti ini, bukan saling nyerang jadi nggak akur, terus lupa dengan misi bangsa menjadi besar. Ini nggak bisa dilakukan dengan cara saling serang, saling ngerecokin dan seterusnya. Seperti kata Pak Prabowo, pertengkaran udahlah selesai, saatnya bersatu. Setuju ya?